Halo semuanya, aku Febriani Andaresa dengan NPM 0075 dan aku Dinda Istiana dengan NPM 0067 dan di sini kami akan membahas tentang uji regresi linear sederhana dengan menggunakan SPSS. Sebelum masuk ke pembahasan teknis, kita pahami dulu konsep dasarnya. Yang pertama ada definisi. Uji regresi linear sederhana adalah metode analisis statistik yang digunakan untuk mengetahui pengaruh satu variabel independen atau X terhadap satu variabel dependen atau Y, serta membentuk hubungan linear antara keduanya. Selanjutnya itu ada tujuan. Ada beberapa tujuan utama dari uji regresi linear sederhana, yaitu yang pertama, untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel X terhadap Y. Yang kedua, untuk mengukur besar kecilnya pengaruh X terhadap Y. Dan yang ketiga, untuk menguji hipotesis. Lalu ada syarat uji regresi linear sederhana. Sebelum melakukan analisis, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, data haruslah valid dan reliable, serta berasal dari data primer ataupun data sekunder. Yang kedua, data harus lolos uji asumsi dasar yang mencakup uji normalitas dan uji linearitas. Selanjutnya ada dasar pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dalam uji regresi linear sederhana dapat mengacu pada dua hal, yakni yang pertama, membandingkan nilai signifikansi dengan nilai probabilitas 0,05. Yang pertama, jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Yang kedua, dengan membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Yang pertama, jika nilai T hitung lebih besar daripada T tabel, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Yang kedua, jika nilai T hitung lebih kecil dari nilai T tabel, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Lakukan uji regresi linear sederhana, kita perlu mempersiapkan datanya terlebih dahulu. Di sini, kami sudah siapkan data mengenai pengaruh intensitas penggunaan media sosial terhadap produktivitas belajar mahasiswa. Dengan variabel X-nya, intensitas penggunaan media sosial, dan variabel Y-nya, produktivitas belajar. Langkah pertama, kita klik pada bagian variabel view, lalu kita ketik pada kolom nama dengan X dan Y. Lalu pada kolom label, kita isi dengan nama variabelnya, yaitu intensitas penggunaan media sosial untuk X dan produktivitas belajar untuk Y. Selanjutnya, kita klik pada bagian data view dan masukkan datanya yang sudah kita persiapkan. Langkah selanjutnya, kita klik pada bagian Analyze, lalu pilih Regression, dan klik bagian Linear. Lalu akan muncul seperti ini. Nah, untuk variabel X-nya, intensitas penggunaan media sosial dimasukkan ke kolom independen. Sedangkan variabel Y, produktivitas belajar, dimasukkan ke kolom dependen. Jika sudah, kita klik pada bagian OK. Nah, ini merupakan hasil dari data yang sudah kita masukkan ke SPSS. Dan langkah selanjutnya adalah menjelaskan hasil dari output datanya. Oke, ini adalah interpretasi tabel atau output dari data yang telah kita masukkan ke dalam SPSS. Pertama ada variabel entered atau remove. Nah, tabel ini menjelaskan variabel apa saja yang kita gunakan dalam analisis regresi. Variabel intensitas pengguna media sosial kita masukkan sebagai variabel independen atau X, sedangkan variabel dependennya atau Y adalah produktivitas belajar. Metode yang kita gunakan adalah enter,
Artinya, semua variabel yang kita gunakan langsung dimasukkan tanpa seleksi. Tabel yang kedua ada tabel model summary. Nah, tabel ini digunakan untuk melihat korelasi atau hubungan dan besarnya pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Berdasarkan nilai korelasi R yang ada di tabel adalah sebesar 0,999 yang menunjukkan bahwa hubungan antara intensitas penggunaan media sosial dan produktivitas belajar sangat kuat. Juga di dalam tabel diperoleh nilai chi-square sebesar 0,998 yang artinya 99,8% variabel X atau intensitas penggunaan media sosial memiliki pengaruh terhadap variabel Y atau produktivitas belajar, sedangkan sisanya sebesar 0,2% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model. Tabel ketiga ada tabel ANOVA. Nah, tabel ANOVA ini digunakan untuk menguji apakah model regresi secara keseluruhan signifikan atau tidak dengan nilai F hitung yang ada di tabel sebesar 27.167,192 dan nilai signifikasinya sebesar 0,001. Karena nilai signifikasinya kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi signifikan ini dapat dipakai untuk memprediksi variabel Y atau produktivitas belajar. Tabel terakhir atau tabel keempat adalah tabel koefisien. Nah, tabel ini digunakan untuk melihat pengaruh variabel secara langsung atau parsial dan untuk menyusun persamaan regresi. Yang pertama, kita tentukan terlebih dahulu persamaan regresinya. Dari tabel kita bisa lihat diperoleh nilai konstanta atau A sebesar 99,031 dan nilai koefisien regresi atau B-nya sebesar minus 0,533. Sehingga persamaan regresinya dapat ditulis sebagai berikut. Y sama dengan A plus BX, Y sama dengan 99,031 minus 0,533X. Nah, selanjutnya kita lakukan interpretasi koefisien. Nilai koefisiennya sebesar minus 0,533 yang berarti setiap peningkatan satu satuan intensitas penggunaan media sosial akan menurunkan produktivitas belajar sebesar 0,533. Selain itu, tabel koefisien dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Yang pertama, dengan cara membandingkan nilai signifikansi dengan nilai probabilitas 0,05. Diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,001 kurang dari 0,05. Artinya, variabel intensitas penggunaan media sosial berpengaruh signifikan terhadap produktivitas belajar. Yang kedua, dengan cara membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Dengan catatan rumus menghitung T tabel adalah T tabel sama dengan A dibagi 2, kemudian N banyaknya data, dikurangi K koefisien, dan dikurangi 1. Hasilnya 0,05 dibagi 2, kemudian 50 dikurangi 1 dikurangi 1, menghasilkan 0,025 dan 48. Lalu hasil akhirnya adalah 2,012. Nah, hasil 2,012 ini diperoleh dari T tabel untuk alfa 5% atau 0,05. Ini cara mencari T tabelnya, yaitu kita lihat 0,025 dan angka 48, maka hasilnya 2,012. Berdasarkan hasil hitung di atas, maka dapat diperoleh nilai T hitungnya sebesar minus 164,825 dan nilai T tabelnya adalah 2,012, maka nilai T hitung lebih besar dari T tabel, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y, dan dapat disimpulkan berdasarkan seluruh output SPSS bahwa intensitas penggunaan media sosial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap produktivitas belajar, dengan variabel X berpengaruh terhadap Y karena signifikansinya kurang dari 0,05. Yang kedua, pengaruhnya sangat kuat karena nilai korelasinya adalah 0,999 dan besarnya pengaruh variabel X terhadap variabel Y adalah 99,8%. Oke, berikut adalah referensi yang kita pakai untuk membuat video uji regresi linier sederhana menggunakan SPSS. Oke, semoga videonya bermanfaat dan
dan sampai jumpa di lain kesempatan.